warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin jamaah, adik-adik mahasiswa, ibu, bapak, dan sahabat semuanya, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian, kita meneruskan dalam kitab Minhajul Abidin. Dengan segala hormat, kita sudah di ujung dari kitab ini dan kita sudah sampai pada aqibatul hamdu wasyukur. Jadi tanjakan syukur dan hamd, puji Allah. Jadi ini seperti orang yang mendaki induran, ini sudah di atas. Kalau sudah di atas itu like the mountain, look the mountain, seperti orang melihat dari mountain, dari puncak gunung. Itu pasti kelihatan indahnya pemandangan, kelihatan semua yang menakjubkan, dan inilah orang yang sudah pada tahap syukur walhamdu, orang yang selalu ditebar yang tiada tara nikmat-nikmat Allah. Kemarin kita sudah sampaikan. Yang pertama adalah aqibatul awaik, yaitu melewati perintah. Aqibatul awarid, kita singkirkan hambatan-hambatan. Aqibatul bawais, kita ada pendorongnya. Wasalim tamil kawati, dan kita selamat dari amalan yang kena noda. Dan sekarang yang ketujuh adalah aqibatul hamdu wa syukur. Kita sudah jalani semua. Kalau sudah seperti itu, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafahima bi ulumnya fitarin, amin rabbal alamin. Fakam hasalalaka fiha min khaslatin syarifatin, maka berapa banyak telah teraih bagimu sebuah pekerti yang sangat mulia, yang sudah bisa selamat sampai aqibatus syukur ini. Karena tidak semua orang bisa sampai pada tingkat kesempurnaan. Ya. Warud batin aliyah, dan ini tempat yang tinggi yang sangat luhur. Munifatin awwaluha tafsiri wal takrifu wa akhirat takribu was syarif. Orang yang sudah pada tahap ini, permulaannya adalah berdaya melihat untuk makrifat, takrif. Jadi orang itu harus menuju makrifat, tidak hanya cukup dengan syariat, ya. Wa akhirat takrib, dan akhir dari orang yang makrifat itu akhirnya adalah takribun, yaitu berdekatan, wa tasrifun, dan orang yang termuliakan oleh Allah. Orang kalau dekat gimana ya? Dekat dengan istri, suami, dekat dengan calon suami, senangnya bukan main. Tapi ini dekat dengan Allah. Nadhar, Allah melihat kita. Maka itu adalah as-syarif, sebuah kemuliaan. Fata'amal tafiha, maka dengan demikian ini adalah apa? Renungkanlah fiha, 7 langkah ini, 7 aqobah itu, bimakdiri aplika wa taufika, dengan semua kemampuan akalmu dan taufik pertolongan Allah yang telah mengajak kita pada sampai aqibatul hamdu wasyukur. Wa sakarta 'ala qadri tauqika, maka bersyukurlah engkau atas kemampuanmu ini. Alhamdulillah kita jaga, kita sudah syukur, sudah amalnya ikhlas, sudah ada banyak kedermawanan kita, sedekah kita, terus sholat kita, maka harus kita jaga. Bi ayyas qala lisanaka bihamdi wa sana'i, maka lantaran Allah membuat sibuk lidahmu untuk memujinya dan menyanjungnya.
Jadi ciri orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang sangat mudah lidahnya selalu bersyukur, berzikir dimanapun berada. Kulli halin wa waqtin wa sa'atin. Waktunya, sifat, situasinya dan saatnya kita selalu berzikir. Wa yamla'u qalbaka wa bi'azamati wa bahai, dan Allah memenuhi hatimu untuk mengagungkan dan menyeganinya. Jadi zikirnya Allah, 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 la ilaha illallah, astagfirullah, Allahumma shalli ala sayyidina, terus setiap keluar nafas kita itu selalu zikir pada Allah. Itu ciri orang yang sudah pada dekat dengan Allah. Wa yuballighaka mablaghan yaqulu bainaka wa baina isyanihi, dan Allah mengantarkan kamu pada sebuah pencapaian yang menghalanginya antara dirimu dan berdoa kepadanya. Tidak ada Allah marah kepada orang seperti ini. Bahkan kita tidak ada hijab dengan Allah. Amin ya rabbil alamin. Orang seperti ini. Wa yab'adhuka 'alal khidmatilahu, dan Allah mendorongmu untuk berbakti kepadanya. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu lebih enteng beribadah. Tapi kalau kita masih malas-malasan beribadah, artinya ada hijab, ada batas. Suruh sholat tidak mau, sholat malam menghindar misalkan. Nah, itu hatinya itu belum dekat dengan Allah, ada hijab. Ya, bima akmanta aus bisa'atin taqatika muqtarifan bil kusur, dengan sesuatu yang memungkinkan engkau lakukan dengan segala kemampuanmu, maka kita harus melawan nafsu kita untuk selalu berbuat baik, sholat malam dan sebagainya. An haqqi in'amihi wa ihsanihi, dari memenuhi hak nikmatnya dan pelimpahan kebaikannya. Itu Bapak Ibu sahabat sekalian, orang yang sudah pada tingkat hamdu wa syukur, maka nikmat Allah ditebar, dan wa ihsani, dan kebaikan-kebaikan Allah itu digelontorkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, wa kullama akhfalta syukrahu aw qatratu aw zallatta awatta, dan bila engkau lali bersyukur kepadanya dan engkau berkelelusuan diri atas menyesal atas kekeliruan ini. Orang yang biasa sholat malam kok lupa atau ketiduran sampai pagi itu nyesel. Kalau pada umumnya nggak sholat malam biasa tuh, iya kan? Tapi kalau sudah merasa dekat, qoribun, muqarrabah, muraqabah kepada Allah, kok capek sekali kerja, tahu-tahu subuh baru bangun, itu nyeselnya bukan main. Ada sesuatu yang hilang. Atas sesuatu yang hilang. Nah, karena itu saya lanjutkan Bapak sekalian. Ada sesuatu yang hilang. Gambarnya saya nggak ada isinya. Maaf, ada sinyal kurang baik. Wastahatta wa tadra ilahi wa abtahalta wa tawassalta. Kemudian dia berjuang lagi, memohon untuk kepada Allah, diberi kemudahan lagi kepadanya, sembari engkau memohon dengan sepenuh hati. Wa tawassalta, dan bertawasul. Ya, mungkin ada sesuatu yang salah seharian itu, terlalu kerja sehari penuh, akhirnya tidak sholat malam. Dan engkau mengucapkan, ya Allah, ya Maula, kama bada'ta bil ihsan bi fadlika min ghairi istihaqqin. Ya Allah, wahai Tuhanku, sebenarnya engkau telah mengawali dengan pelimpahan kebaikan dan anugerahmu,
fa'at minhu bifadlika aidan min ghairin istihakin, dengan tanpa keberhakanmu maka sempurnakan kebaikan dengan anugerahmu, juga dengan tanpa keberhaan. Saking nyeselnya lupa tidak sholat malam, saking nelongsonya, ya Allah aku kok lupa ya kalau tidak sholat malam. Tapi kalau nggak pernah sholat malam biasa itu nggak ngefek. Sholat malam ya nggak apa-apa, tidak sholat malam nggak ngefek. Nggak ngefek itu apa ya? Nggak ada impact. Nggak ada impact. Nah karena itu mari kita membiasakan sholat malam ya, sholat-sholat yang mendekatkan diri pada Allah. Wa tunati binitain aulia, wahai engkau panggillah saya sebagaimana engkau memanggil para kekasihnya, para aulia. Jadi memang sholat malam itu bagian dari amalan para wali. Ya. Alladzi wajadu taja hidayah, di mana mereka lah yang telah menemukan mahkota taj hidayah. Jadi orang yang suka malam, suka sholat malam itu ada taj, ada mahkotanya. Ketika di mahsyar kelihatan ini kok gundul, tidak tahu pakai tutup kepala, tidak pernah sholat malam. Di mahsyar akan kelihatan. Tapi kalau orang biasa sholat malam, tajul hidayah, dia akan mendapatkan tajul arus, itu kan mahkota kemanten kan, dan kitabnya atau ilah kan. Sekarang ini tajul hidayah, dapat mahkota kelihatan. Wadaku halawatul ma'rifah, dan telah merasakan halawatul ma'rifah, nikmatnya ma'rifat. Bapak Ibu sekalian, nikmatnya ma'rifat, la nikmatas syariat. Nikmatnya ma'rifat, bukan nikmatnya syariat. Syariat bagus, tapi mboten cekap, tidak cukup. Orang itu nggak cukup dengan sholat 5 waktu, nggak cukup. Halal haram mubah tidak cukup. Tapi harus muraqabah, muqarabah sampai ma'rifah, dan inilah yang disebut dengan halawatul ma'rifah. Orang yang halawatul ma'rifah akan mendapatkan lazzatul munajah. Orang akan mendapatkan lezatnya bermunajat, lezatnya nangis di hadapan Allah, lezatnya tatakallam berbicara dengan Allah di malam-malam hari, itu akan mendapatkan nikmat bagi orang yang sudah ma'rifah. Ya Bapak sekalian, fakhafu ala anfusihim khurqatul tod, maka karena itu mereka takut dirinya timbul kepedihan dari pengusiran dan kemurungan. Wong ora disopo karo tangga nelongso. Ora disopo, enggak disapa dengan suami ke istri kepada suami, itu makan sudah enggak enak ya. Kekasihnya, calon pacarnya, calon suami istrinya, ya, yang masih muda-muda ini, sehari tidak dicek aja sudah bertanya, ada apa? Marah ke saya. Lah ini loh, nggak disapa dengan Allah kok biasa. Lah ini loh, orang nggak biasa sholat malam kok biasa. Allah, ya Rabbi manusia. Dunia begitu menggoda. Ya Allah, ini yang harus kita cari. Ya Allah, ya, kita takut Allah marah kita. Kita harus murung kalau Allah tidak menyapa kita. Wal ihanati wa wahsa talbudi, dan kita menjadi orang yang kita adalah orang yang murung dan terjauhkan dari Allah. Wadolalah, dan kita tersesatkan. Wa miraratil ajli wal izlatin, dan kita akan mendapat kepahitan yang terisolir dan bercerai-berai. Na'udzubillahi min dzalik. Atasannya itu berselawungan ya. Misalkan ada bawahan
lagi simpangan dengan atasannya nggak nyapa, takut nggak? Ini atasan kenapa ya saya? Salah saya apa? Lah ini Allah nggak nyapa kita kok biasa ya menungso itu ya. Allah ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, Bapak Ibu sekalian, fatadzarru bil babil mustagsin, karena itu rendahkanlah dirimu di pintunya seraya minta tolong. Wa maddu ilahil akaful mubtahilin, maka ulurkanlah telapak tanganmu seraya mengatakan dan berdoa sepenuhnya. Wa nadu fil khalwat, dan kamu sebaiknya memanggil-manggil nama Allah fil khalwat, di dalam khalwat, di dalam suluk, di dalam uzlah. No, loh, orang itu nggak mau suluk. Gitu loh, orang itu nggak mau khalwat. Rasulullah khalwat dulu baru namanya Al-Alaq 1-5 turun. Karena khalwat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Karena khalwat itulah Nabi Musa mendapatkan the Ten Commandments. Karena khalwat itulah Nabi Isa menjadi Syafiullah, pilihan Allah. Menungso sekarang kon suluk kon khalwat itu angel ra kapra itu piye sih? Dunia, ya memang dunia nanti kita bawa ke kuburan kita. Yang kita bawa kuburan itu ya amal kita, ya sedekah kita, ya bertorekoh kita, ya sholat malam kita. Itulah wanadu fil khalwat, kamulah minta menyebut nama Allah, memanggil nama Allah. Ya Allah, dosaku kata ampuni ya Allah. Ya Allah, kula banyak menfitnah, mulut saya lancang, mulut saya lancit, ya Allah, ampunilah. Ya Allah, aku kok punya hasad, koncoku sukses, aku kok lara ati. Ampunilah ya Allah, saya masih punya. Itu Allah akan ngerangkul muraqabah. Allah akan memeluk orang-orang seperti ini. Wanadu fil khalwat, orang yang menyebut nama Allah di dalam khalwat. Apalagi dalam khalwat itu ada tawajuhan, ya, khawajika, khotamah, subhanallah. Indahnya orang suluk di situ. Sekalian, ya, mustasrihina, kemudian kamu harus meminta tolong. Rabbana tuzi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami, hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dikasih tahu gurunya, ngaji setiap saat, hatinya juga masih condong dunia ya. Angel salat bengi, sulit baca Quran. Ya Allah, baca Quran itu indah. Wa yadkhulul jannata ma'al Quran. Orang yang biasa baca Quran akan masuk bersama Quran. Quran itu kalamullah. Ngono iku lho, wong kok angel men maca Quran. Kok dibiasakan one day one juice. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Saya mohon dengan hormat, biasakan baca Quran. Ya. Warahmah innaka antal wahhab, karena Engkau adalah Maha Pemberi karunia. Itu kalau malam itu ditambah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Qultu anna takdiru wallahu a'lam wa inna wajadna minka nikmatan. Imam Ghazali mengatakan, menurutku penafsiran ayat ini yaitu sesungguhnya kami telah memperoleh kenikmatan darimu. Apa kenikmatan yang paling baik?
Kira-kira gitu. Allah telah berikan. Saya jangan condongkan lari dari nikmat-Mu ya Allah. Wa tami'na fi ukhra, dan kami sangat menginginkan untuk meraih kenikmatan yang lain. Ya. Karena ini sudah syukur. Kalau sudah batu syukur itu Allah akan nebarkan dari nikmat satu, nikmat lain, nikmat, dan tidak terasa, tidak terhingga. Fa innaka antal jawabul wahhab, karena sesungguhnya engkau zat yang maha pemurah lagi pemberi. Fakama wahabat lana mazziyatal in'am, maka sebagaimana engkau telah memberi kepada kami istimewa kenikmatan fil ibtida, dalam permulaan, fahab lana rahmatal itmami fil intiha, maka berikanlah kami rahmat penyempurnaan di ujungnya juga. Jadi yang paling bahaya itu di ujung. Kalau sampai orang itu di ujungnya adalah su'ul khotimah, na'udzubillah. Tapi yang terbaik husnul khotimah. Tetapi husnul khotimah kan tidak bisa diraih begitu saja, harus dibiasakan. Zikir Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha istighfar, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina wa alaihi wasallam. Terus itu caranya untuk mendapatkan di awal dan di akhir semuanya nikmat Allah. Amma tasma'ayah wa wahyaka, tidakkah engkau dengar wahyaka, celaka. Mosok sih, kira-kira gitu, keterlaluan kamu, wahyaka. Anna awwala du'a allamu rabbil alamin ibadahul muslimin, awal dari doa diciptakan oleh Allah kepada orang muslim, kepada Allah Rabbul Alamin itu apa? Alladzis tafahum min baini khalqihi, yaitu hamba-hambanya yang dipilih di antara makhluknya. Hadza doa, doanya itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Minimal kita di dalam 17 rakaat, belum lagi sholat. Nah itu doa utamanya. Tapi orang lupa. Tiap hari baca ihdinas siratal mustaqim, tapi amalannya tidak ihdinas siratal mustaqim. Ya. Buka kita. Terus bismillah, ihdinas siratal mustaqim. Ai sabitna alaihi wa adimhu lana, maksudnya adalah teguhkan kami atas jalan lurus itu, wa adimhu lana, dan langgengkanlah. Artinya ihdinas siratal mustaqim itu ya Islam itu sendiri. Jadi nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam, iman, dan ihsan. Fahadha hakadha tadzaru ilahi, maka seharusnya engkau merendahkan diri pada Allah. Fa innal khatbal azim, karena sesungguhnya urusan penting itu adalah hal yang paling teramat mulia, yaitu mendekatkan diri tadzaru ilallah. Wakila innama hukama, dan sebagai kaum ulama mengatakan nadhara waradtu masaibul alami wa mihanahum kullaha illal khamsin. Sesungguhnya orang yang bijak telah berpikir, yang telah menyimpulkan musibah bagi makhluk yang terbesar itu illa khamsin, kecuali 5 hal. Itu baru musibah. Apa musibahnya? Al-maradul fil ghurbah, sakit ketika di pengasingan. Ya, ada orang itu sakit, itu nyesel. Wal faqru fi syaib, fakir di usia tua. Sudah di usia tua, fakir urusan dunia, fakir urusan akhirat. Itu yang paling bahaya, yang paling nyesel itu. Wis tua belakraan. Nah, kira-kira kan gitu. Ini bahasanya kasar. Maaf, bahasa Jawa Timur. Wis tua lho belakraan ngalor ngidul, celana pendek, salat enggak, let piye. Nah, ini yang disebut adalah wal faqru fi syai', fakir urusan amalnya di urusan tua, di waktu tua. Wal mautu fi sabab, dan mati di usia muda. Pengertiannya itu bukan muda dalam arti usia ya,
tapi pengertiannya itu amalnya celundur, amalnya sedikit kok mati. Nah, ya. Wal amma ba'dal basar, dan buta setelah melihat. Wes dikei, sudah dikasih, ini loh agama yang baik, ini loh syariat, inilah akidah, inilah makrifat, inilah hakikat. Roh, tapi enggak dilakoni. Ini menurut kaum alim, kaum ulama, kaum mutasawwifin, orang tasawuf, termasuk wal amma ba'dal basar, yaitu dia buta setelah melihat. Tahu tapi buta. Buta hatinya untuk mendekatkan diri pada Allah. Wa fikratu ba'dal ma'rifah, dan berpikir setelah makrifat. Loh, udah baik, loh kok mursal meneh. Nah, jadi dengan demikian monggo kita perbaiki, ya Allah ya. Jadi guyon biasanya begitu guyonnya. Lebih baik bekase korak menjadi korik daripada bekas korik lalu menjadi korak. Nah, di dulunya mursal, duga, tapi akhirnya alim, ahli ibadah. Daripada ahli ibadah, ujungnya dia mursal. Nah, itu namanya al-amma ba'dal basir. Wa aksana min dzalika qaulu mangkola, seperti syair yang mengatakan begini. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Bagi setiap sesuatu apabila engkau terpisah dengannya itu ada penggantinya, namun tidak ada pengganti bagi Allah apabila engkau telah terpisah darinya. Ya Allah, wis deket raket karo Gusti Allah. Tuwa-tuwane itu kok malah mursal. Wis tuwa lho kok malah kedonya. Sudah tua loh kok malah nggak sholat malam. Ini namanya wal amma ba'dal basar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari semua. Dan juga idza abqatid dunya 'alal mar'i dinahu fama qatahu minha falaisa bidairin. Apabila dunia menyisakan pada seorang hanya agamanya, maka segala yang hilang di dunia itu maka ia bukan orang hina. Ora apa-apa kelangan dunia, tidak apa-apa kita kekurangan dunia, tapi akhiratnya ada di diri kita. Bapak sekalian, demikian ngaji kita pada pagi hari ini. Semoga Allah membuka futuhul qulub, membuka pintu hati kita sehingga kita betul-betul bisa mendekatkan diri pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan saya. Akhirul kalam, alaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.